Halo semuanya, selamat datang di Kreatif Channel. Di video kali ini saya akan sedikit share mengenai cara optimasi modem rakitan. Karena beberapa belakangan ini itu sering banget ada pertanyaan dari teman-teman itu, Bang, gimana cara setting modem rakitan? Settingan punya Abang gimana, kok punya aku sering bengong? Pokoknya seputar modem rakitan dan bengong kayak gitu ya guys ya. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, yuk dibantu dulu dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa notifikasi loncengnya diaktifin ya guys ya. Nah, jadi di video kali ini saya akan jelasin dulu untuk alat-alat yang saya pakai, yaitu yang pertama saya menggunakan modem rakitan tipe LT4220 yang sudah modif Elco. Nah, mengenai modif Elco seperti ini, teman-teman mungkin bisa nyari referensi, atau mungkin kalau teman-teman beli coba ditanyain ke sellernya. Karena saya beli modem rakitan udah seperti ini ya, artinya udah di mod Elco-nya. Nah, untuk yang kedua saya menggunakan tipe STB A95X ya guys ya. Dan untuk firmware-nya saya menggunakan firmware tipenya itu versi 22 kalau nggak salah. Nah, iya. Di sini saya menggunakan OpenWrt 22035 ya, dari Rare OC only. Nah, itu informasinya. Kemudian saya juga tidak menggunakan USB to LAN ya. Jadi untuk modem saya tancepin ke USB hub, tapi bukan USB hub yang pakai komponen ya, tapi cuma bukan USB hub, maaf, menggunakan kabel extension. Nah, 3.0 ya. Nah, jadi tidak menggunakan UTL ya, jelas banget di sini. Jadi untuk alat-alatnya udah jelas. Nah, kemudian gimana sih cara optimasi supaya modem rakitan nggak cepat bengong? Jadi aku jelasin dulu. Untuk yang pertama, saya ketika menggunakan kartu XL, saya pernah ngetes 7 hari itu nggak bengong. Tidak di restart modemnya itu nggak bengong. Itu ketika saya menggunakan kartu XL. Nah, ketika saya menggunakan kartu Telkomsel, itu setiap 1 hari sekali modem perlu di restart. Nah, menurut yang saya baca informasi, kalau Telkomsel itu istilahnya kalau modem kita nyambung ke internet jaringan, jadi setiap 24 jam sekali IP-nya itu wajib ganti. Artinya Telkomsel memberikan IP ke modem kita kayak gitu ya. Setiap 24 jam sekali itu di-refresh. Nah, kalau Telkomsel katanya seperti itu. Jadi udah wajib kalau setiap 24 jam sekali itu wajib di-refresh. Kalau nggak di-refresh itu bengong. Nah, lain halnya dengan XL. Aku udah pernah tes XL itu sampai berhari-hari nggak pernah nggak pernah di-restart ya. Itu di interface-nya tetap connect ya. Sedangkan Telkomsel kalau misal uptime-nya udah lebih dari 24 jam itu pasti bengong. Jadi kita wajib klik restart pada bagian interface. Itu yang pertama ya, dari segi operator dulu. Nah, di sini saya menggunakan operator Telkomsel sebagai contoh ya. Jadi setiap 24 jam sekali saya wajib restart, nanti ada scriptnya kayak gitu. Nah, sebelum lanjut ke situ, saya akan jelasin dulu kalau modem rakitan itu nggak seperti modem pabrikan. Contohnya kita bandingin dengan Orbitmax ya, yang setara. Orbitmax B818 kayak gitu beda ya, walaupun spesifikasinya mungkin sama, tetapi modem rakitan nggak bisa otomatis kayak Orbitmax. Kalau Orbitmax ada ketentuan tiap 24 jam sekali ganti IP, dia udah bisa, maksudnya udah dari sistem modemnya udah bisa otomatis kayak gitulah. Kalau modem rakitan enggak, tapi kontrolnya ada si penggunanya, dari si penggunanya. Nah, kalau modem pabrikan dia udah bisa ngontrol sendiri di dalamnya kayak gitulah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian karena di sini saya tidak menggunakan UTL, jadi buat teman-teman yang mungkin nonton video ini tapi menggunakan UTL, bisa jadi perkaranya dari UTL-nya juga bisa ya. Nah, di sini kan saya nggak pakai UTL, jadi udah jelas perkaranya bukan dari UTL. Nah, tapi teman-teman kalau misal ada UTL bisa juga dari UTL-nya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua mengenai modif Elco tadi ya, modif Elco di modem rakitan. Modif Elco di modem rakitan itu sebenarnya untuk menyetabilkan daya ya. Jadi
kalau misalnya teman-teman pernah speed test tiba-tiba modemnya restart. Nah, modemnya restart itu karena kekurangan daya. Jadi kalau speed test itu kan istilahnya dia sedang bekerja keras, butuh asupan daya listrik yang agak besar. Jadi kalau nggak disuplai listrik yang cukup, modemnya akan restart. Nah, dengan adanya modif elko, dia istilahnya kayak menyimpan listrik atau menyetabilkan kayak gitulah intinya. Jadi jelas itu. Kalau teman-teman modemnya belum ada modif elko, mungkin bisa ditambah di mod kayak gitu ya. Caranya silakan gabung aja di grup Facebook modem LT4420 atau cari referensi lah, kayaknya ada sih. Jadi kenapa tadi di awal saya bilang coba tanyakan ke penjualnya udah mod elko apa belum kayak gitu ya. Nah, itu yang kedua. Jadi UTL udah nggak pakai, mod elko udah ada ya di punyaku. Jadi istilahnya masalah kekurangan listrik itu udah nggak mungkin, masalah UTL udah nggak mungkin. Nah, kemudian kita menggunakan antena ya guys ya, kita menggunakan antena Catherine. Nah, antena Catherine ini aku bikin sendiri. Kalau kalian belum pernah tahu, aku udah ada videonya lama banget, kayaknya udah setahun, kurang lebih hampir setahun apa lebih setahun kayak gitu ya. Nah, modem rakitan itu istilahnya tadi nggak bisa otomatis ya, jadi dia sangat sensitif. Apabila teman-teman lokasinya sinyalnya itu susah, tiba-tiba sinyalnya datang, tiba-tiba sinyalnya hilang, itu wajib menggunakan antena eksternal. Kenapa? Supaya stabil. Karena modemnya aja nggak bisa otomatis. Jadi kalau sinyalnya istilahnya nyambung putus, ya nanti efek bengongnya pasti akan lebih sering. Beda kayak modem-modem pabrikan, dia udah pinter, udah otomatis, jadi walaupun sinyalnya datang, sinyalnya hilang, kurang begitu, tidak terlalu mempusingkan kayak gitu ya. Kalau modem rakitan pusing banget kalau tiba-tiba sinyalnya datang, sinyalnya hilang kayak gitu ya. Maka adanya antena itu supaya stabil untuk meminimalisir bengong di modem rakitan kayak gitu. Jadi poinnya kurang lebih ada 3 ya. Mod elko supaya nggak kekurangan daya, kemudian nggak pakai UTL karena biasanya ada kasus UTL yang bikin sering bengong juga ada. Kemudian yang ketiga itu sinyal, yaitu diperkuat dengan antena Catherine ya. Nah, kalau udah dirasa jalur-jalurnya semua lancar, nggak ada yang istilahnya USB longgar yang bisa bikin putus nyambung kayak gitu ya, berarti kita langsung fokus ke firmware-nya sekarang ya, firmware. Nah, setelah hardware-nya itu udah istilahnya udah tercukupi ya dari segi hardware, sekarang firmware. Nah, firmware saya menggunakan STB A95X guys. Nah, sebelumnya saya pernah pakai router, pakai beberapa firmware. Ya memang ada kelebihan kekurangan, tapi kalau saya sendiri sekarang kan pakai STB A95X itu firmware yang paling stabil menurutku itu pakai yang OpenWRT 22035. Nah, walaupun sebelumnya ini firmware belum ada net detektornya, tapi udah aku input sendiri. Ya, udah ada koneksi monitornya juga. Nah, tapi kita nggak akan pakai net detector pada kali ini ya. Saya akan bahas juga nanti ya. Nah, firmware ini memang adanya open class only, tapi menurutku udah sangat cukup guys ya dengan kebutuhanku. Ini udah metacore dan juga powerful banget lah ya. Selain itu, kalau misal teman-teman pakai modem rakitan tetapi speednya kurang kenceng, ya STB-nya memang kalau pakai modem rakitan STB disarankan ya A95X lah mungkin ya, atau mini PC. Karena kalau pakai STB B860 HG dia kurang kuat ya. Contoh kayak gini, kalau A95X dia udah pakai 8 core. Jadi kalau bawa bandwidth sekitar 100 MB itu enteng banget bro. Kayak istilahnya kita bawa air pakai gayung itu gampang banget. Tapi kalau mungkin STB B860 atau HG680 dia kan core-nya nggak sebanyak 8 kayak A95X ya. Jadi kenapa kadang ada pertanyaan, bang, kok STB ku bawa bandwidth 75 udah ngos-ngosan? Iya, karena memang spesifikasinya kan nggak
kurang memadai. Ibaratnya semakin besar bandwidth yang dibawa, kecepatan internetnya yang dibawa, maka akan menguras memori dan CPU kayak gitu. Jadi pentingnya OpenWRT menggunakan mini PC atau mungkin A95i ya, spek-spek yang agak high-end kayak gitu, karena mengingat bandwidth atau kecepatan internet yang tinggi. Kalau misal kecepatan internetnya masih di bawah 70 Mbps, pakai B860, HG680 itu udah lebih dari cukup kayak gitu ya. Nah, kemudian untuk mengatasi bengong, awalnya saya itu menggunakan ini guys, net detector. Saya menggunakan net detector di sini. Hostnya ini bisa ditulis Google atau Book ya. Pokoknya apalah ya, Google atau apa kayak gitu. Nah, nanti ini TCP ini aku nggak bisa jelasin secara detail karena ini kalau misal aku ngomong book nanti dikira aku apa sih ya, dikira ngumbar-ngumbar book dan lain-lain. Enggak lah, pokoknya kalau masalah net detector ini udah sering banget dibahas kayak di YouTube-nya Mas Rere Indonesian Tech Channel, kayaknya udah ada settingan cara nyeting net detector kayak gitu. Nah, awalnya dulu saya pakai ini, tapi ternyata itu pernah mengalami problem. Ini kalau nggak connect kayak gini, ini kan kayak gini ya, disconnected artinya. Nah, itu sebenarnya ini scriptnya banyak di bawah. Aku pernah pakai yang model script kayak gini. Jadi nanti kalau dia tiba-tiba nggak ada internet, dia bakalan mode terbang, kemudian nge-restart interface, kemudian interface-nya udah normal, maka nanti dia akan kedetek di sini connected kayak gitulah. Tapi pernah kejadian malah itu bikin error tiap internet udah jalan nih, tapi di sini nggak mau connect. Nah, maka dia terus-terusan bakal nge-restart modem. Nah, itu sangat menjengkelkan. Terkadang seperti itu, walaupun pernah berjalan semestinya, tapi pernah mengalami kayak gitu. Makanya net detector aku sekarang nggak pakai. Nah, sekarang aku pakainya itu pakai schedule, bro. Nah, tetapi sebelum kita pakai schedule, kita kita sinkronkan dulu jam STB ya guys ya. Nah, ini kan di komputerku jam 11.21. Nah, di STB juga 11.21. Kita wajib sinkronkan jamnya dulu karena kan schedule itu jadwal ya. Nah, jadi sekarang saya menggunakan jadwal guys. Jadi kita akan bahas dari yang nomor ini dulu ya. Ini kita abaikan yang atas. Ini VN start untuk reset chat kayak gitulah. Nah, ini ya yang ini. Aku menambahkan script ini guys. Aku akan jelasin scriptnya itu gimana cara kerjanya, ini maksudnya apa kayak gitu ya. Jadi 04 bintang-bintang ini adalah cron job. Cron job itu apa ya namanya ya, waktu bekerja atau perintah jam berapa perintah ini bakal dilakukan. Nah, kalau kalian nggak tahu cara nulis cron job kayak gini, itu bisa belajar di Cron Guru. Cron Guru itu ini ya, Cron Guru. Jadi di sini cara nulis cron job ini kayak gini. Kita tulis bintang, maaf. Nah, bintang 4 bintang. Artinya ini kan tulisannya ada nih. Setiap menit di jam 4. Artinya jam 4 subuh ya. Nah, kalau ini angkanya 0, berarti at 4, berarti setiap jam 4 pagi, paham ya? Jadi nanti kalian bisa nulis-nulis di sini. Oh, kalau kayak gini berarti perintahnya jam 6 pagi, kayak gitu. Nah, kemudian kalian copy, kalian aplikasikan di script. Nah, ini 04, artinya setiap jam 4 pagi. Kenapa jam 4 pagi? Karena jam 4 pagi itu saya rasa nggak ada yang internetan kayaknya ya. Orang-orang mungkin lagi bangun atau beribadah atau ada yang lagi tidur kayak gitu ya. Jadi aku restart jam 4 pagi. Nah, setiap jam 4 pagi dia bakal mengeksekusi script. Nah, ini scriptnya. Nah, aku jelasin ya. @cefun 4 artinya dia 4 itu mode terbang, bro, mode terbang. Dia suruh mode terbangkan modemnya. Nah, ini dev TTY USB 2. Ini mungkin nanti teman-teman bisa sesuaikan USB 1, USB 3. Nah, tahunya USB 2 dari mana, Bang? Nah, kita masuk ke modem, attach message. Nah, di sini kan ada konfigurasi AT command. AT command kalian itu berjalan di USB berapa? Kalau punya aku kan di USB 2 ya. Nah, contohnya kalau bener USB 2 nih,
Kalau nggak percaya, ini kan USB 2 settingannya. Nih AT command, debug info. Nah, ini bisa buat debug bisa, berarti AT command saya itu berjalan di USB 2. Oke, paham ya. Nah, makanya di sini AT command pakainya USB 2. Nah, kalau misal modem kalian pakai Dell atau pakai modem tipe lain, bisa aja mungkin di sini USB 1, USB 3 ya, sesuaikan sendiri ya. Nanti kalian edit bagian ini, guys. Nah, kemudian jika down kampret. Nah, kampret. Ini kampret apa, Bang? Oke, kampret itu ini, Bro ya. Kampret itu nama interface, guys. Jadi modem aku kan pakainya modem manager ya, guys ya. Modem manager, biar apa modem manager? Biar cepet detek modemnya cepet. Kalau yang bukan modem manager lama, guys, lama. Makanya aku pakai firmware ini, senangnya itu detek modemnya cepet. Nah, modem manajernya, interface-nya aku namain kampret. Nah, makanya di sini tulisannya kampret. Kalau misal tulisannya punyamu apa kek, ya tulis sesuai dengan apa yang ada di interface kalian. Ini kan kampret kecil semua nulisnya ya. Di sini tulisannya kampret kecil semua, jadi sesuaikan. Nah, kemudian AT cefun 1 itu restart, dia suruh ngerestart. Ini perintahnya ke USB 2, AT command-nya ya tadi ya, sesuaikan USB-nya. Nah, kemudian sleep 3 artinya dia diberi jeda 3 detik. Nah, kemudian dia akan apa namanya, up kembali interface-nya. Jadi dia nanti akan istilahnya restart kayak gini. Ini istilahnya lagi mode terbang kayak gitu ya. Jadi nanti pokoknya script itu dia akan ngerestart ini secara otomatis setiap jam 4 pagi dengan jeda waktu 3 detik dari dimatiin. Nah, nanti kayak gini. Jadi setiap jam 4 pagi ini uptime-nya selalu direset dari 00. Nah, itu kenapa? Karena aku pakai Telkomsel. Kalau Telkomsel nggak di-restart setiap 24 jam sekali, udah dijamin bengong. Kalau pakai Excel enggak. Ya, jadi ini ya scriptnya yang ini. Nah, kemudian yang bawah ini adalah script perintah open class. Jadi setiap jam 6 pagi open class-nya itu restart. Sebenarnya untuk script open class di sini juga ada di open class. Kemudian di bagian mana ya, plugin setting kalau nggak salah, auto restart. Nah, di sini ada everyday jam 6. Jadi setiap jam 6 pagi open classku itu selalu enable sendiri, ya ngerestart lah istilahnya ya. Nah, itu kayak gitu. Nah, dengan settingan seperti ini sampai hari ini aku nggak pernah mengalami yang namanya bengong. Jadi kenapa nggak pernah mengalami bengong? Yaitu tadi di awal udah dijelasin, elko-nya ada, nggak kekurangan setrum. Kemudian nggak pakai UTL, jadi meminimalisir bengong. Yang ketiga, asupan sinyal cukup. Nih kalau nggak percaya, asupan sinyalnya cukup. Malah berjalan di 3 CA, guys. Jadi sinyalnya udah cukup, ya udah dijamin manteng terus. Manteng dalam artian prima terus. Jadi kita cukup restart modem secara otomatis pakai script tadi, kayak gitu ya. Jadi kalau misal syarat hardware-nya nggak terpenuhi, contohnya kualitas sinyalmu itu sangat miskin, artinya sinyalnya sangat jelek, walaupun udah dibikin script kayak tadi, pasti di tengah jalan biasanya bengong. Kenapa? Karena kan dia bakal ngerestart jam 4 pagi, tapi ternyata belum sampai jam 4 pagi sinyalnya udah hilang timbul, sedangkan modem rakitan kalau sinyal hilang timbul kan banyak problem, kadang sering bengong dan lain-lain kayak gitu. Nah, kalau kasusnya yang kayak gitu ya kamu cocoknya sebenarnya pakai mode net detector ini. Cuma pada kasusku ini aku pakai ini kurang cocok, malah enak pakai schedule daripada pakai net detector kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk mengoptimalisasi modem rakitan itu ya lihat aja sesuai dengan kondisi situasi kalian pakai provider apa, kualitas sinyalnya seperti apa. Nah, untuk masalah auto restart itu kan banyak, ada koneksi monitor, net detector, ada schedule tadi kayak gitu. Tinggal disesuaikan dengan kasus punya kalian masing-masing. Nah, buat kalian yang mungkin kasusnya kayak punyaku ya, udah nggak pakai UTL, udah mode elko, udah dijamin nggak kekurangan listrik kayak gitu ya, terus sinyalnya bagus, ya udah pakai caraku aja kayak gini. Ini aman sih, maksudnya aku sendiri pakai kayak gitu.
Oke, jadi kayak gitu untuk tutorial atau sedikit tips cara mengakali supaya modem rakitan gak gampang bengong. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di like aja, nggak komen nggak apa-apa, yang penting like. Sampai ketemu di video selanjutnya dan bye-bye.